Indonesiaku, dan untuk kesempatan episode kali ini Damai Indonesiaku akan menyajikan sebuah tayangan yang akan memberikan, insya Allah akan memberikan inspirasi bagi Anda. Kali ini kami akan mengajak Anda ke sebuah tempat, yaitu di sekitar Kebun Nanas. Beberapa hari yang lalu kami sempat mengunjungi salah satu saudara kita, yaitu seorang keturunan Tionghoa yang akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali memeluk Islam. Dalam tayangan berikut ini kita akan mendapatkan banyak sekali kisah-kisah yang memberikan inspirasi bagi kita, khususnya adalah betapa sangat sulitnya untuk menjaga sebuah hidayah. Ketika kita menerima hidayah, maka sesungguhnya Allah sendiri yang akan menjaganya. Karena siapa-siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka siapapun tidak akan mampu menyesatkannya. Nah pemirsa, saya yakin Anda sudah tidak sabar untuk menyaksikan bagaimana dengan tayangan berikut ini. Kita akan saksikan tayangan berikut ini dalam Damai Indonesiaku. Anishkurli waliwalidayka illayal masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum. Kullu aam wa antum bikhair. وأنا فرح مرة عشان إحنا تيونغهوا مسلم ودين الإسلامي هو عمود الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda masih bersama Damai Indonesiaku dan saat ini kami berada di sekitar Kebun Nanas. Kita akan bersilaturahmi kepada salah satu keluarga mu'alaf, yaitu seorang Tionghoa yang telah mendapatkan hidayah yaitu sejak tahun 84. Kita akan berbicara banyak di sini dan tentu saja insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang menginspirasi kehidupan kita. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya juga ditemani oleh seorang sahabat saya sekaligus guru saya, yaitu Ustadz Kukulin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni hao ma? Wa han hao. Wa han hao. Kaifal hal Ustaz? Khair alhamdulillah. Ni hao ma? Wa han hao. Maaf kalau bisa kurang Chinese. Kurang fasih ya. Alhamdulillah. Kita tanya di rumahnya Ustaz Denny. Dan ini beliau sahabat Koko Ustaz Denny. Dan ini mantan pacar beliau. Nah, berbicara tentang pilihan Islam ini Pak Denny, apa yang sesungguhnya membuat Pak Denny tertarik dan mengambil keputusan bahwa Islam adalah jalan hidup? Kalau dari kacamata agama mungkin itu suatu hidayah, tapi secara ilmiah mungkin kita bisa saya jelaskan secara singkat. Awal kita agama keluarga biasa Buddha, Konghucu, terus lingkungan SMU Katolik, masuk Katolik. Nah, tapi ada yang kritis di sini mungkin yang membuat akhirnya terakhir membimbing saya ke arah Islam. Saya cukup kritis, dalam arti saya selalu bertanya dan membandingkan agama-agama lain. Saya selalu menaikkan studi perbandingan agama. Nah itulah yang menuntun saya terakhir, alhamdulillah saya memeluk Islam. Mungkin kalau saya ceritain bagaimana perjalanan cukup panjang, tapi singkatnya memang itu salah satu dengan faktor doa. Pada saat berdoa itu kan belum memeluk Islam? Belum. Nah, doa seperti apa yang diucapkan oleh Pak Denny? Itu doa itu yang saya dapatkan suatu ajaran yang saya berterima kasih lagi dari seorang ustadz. Nah, dia memberikan suatu petunjuk bentuknya berdoa. Sebelum tidur kamu berdoa, sebut ya Tuhan dengan kata-kata ya Tuhan, tolonglah saya agama mana yang dapat dibenarkan di dunia dan di akhirat, dan agama mana yang dapat menyelamatkan saya di dunia dan di akhirat. Itu yang selalu diucapkan Pak Denny, yang saya selalu minta sama Allah. Dan hidayah, dan alhamdulillah hidayah itulah muncul dengan proses. Ya, kemudian Pak Denny, kalau kita lihat setelah Anda melakukan pilihan yang memang sangat beresiko sekali, Anda harus kembali kepada Islam. Tapi Pak Denny kan bukankah dilahirkan dari keluarga yang non-Muslim? Ini banyak resiko, tantangan, tekanan dari sana-sini. Apa yang membuat Pak Denny terus bertahan dan terus yakin bahwa Islam adalah pilihan saya? Pertama, mungkin saya dikuatkan iman saya karena Allah. Allah menguatkan iman dan Islam saya. Sampai detik ini, alhamdulillah saya bertahan dengan iman Islam saya. Biarpun seorang yang saya hormati, orang tua yang telah membesarkan saya dengan budi yang mungkin tak terbayar, tapi kalau untuk saya keluar Islam, di agama pun saya boleh. Dalam arti bukan dalam melawan kurang ajar, tapi kita menentangkan prinsip kita, tetap dalam arti mempertahankan Islam, tapi tetap kita menghormati orang tua. Dan saya teringat bagaimana dulu kisah saya pernah baca Rasulullah pertama-tama menyebarkan Islam secara sulit. Mungkin secara persen kecilnya itu terjadi pada diri saya. Karena saya bagaimana bertahan, ngumpet-ngumpet, terus tekanan ekonomi di embargo segala macam. Sampai terakhir saya ada 5 tahun itu saya dibuang. Nah ini yang sampai titik terakhir akhirnya orang tua saya itu marah besar.
Jadi ya saya dengan resiko apapun udah pilihan saya sebagai seorang muslim. Apa yang Pak Denny berikan kepada anak-anak? Bagaimana cara mengajarkan Islam dan membuktikan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, milik semuanya? Ya, memang betul pertanyaan dari Mas Agung itu pertanyaan yang selama ini sekaligus pertanyaan sekaligus saya menjawab dalam arti menjawab dengan praktek. Dan ini yang saya lihat dan terus sekaligus saya membukan suatu reaksi dari saya. Malah sebaliknya saya ingin menunjukkan bahwa saya, keluarga saya, anak saya, biarpun saya dengan keluarga muslim, dengan agama Islam, saya menunjukkan saya tidak kalah dengan mereka. Dalam arti bukan sombong. Saya mau menunjukkan bahwa kita punya karakter, punya harga diri. Bahwa Islam itu mengajarkan kita untuk punya harga diri. Anak saya masukkan ke sekolah-sekolah yang cukup baik. Malah ada yang 2 langsung saya masukkan di sekolah Saudi Saudi yang 2. Dan dengan harapan mudah-mudahan dia biasa menguasai bahasa Arab dengan fasih. Dan karena kitab suci kita Al-Quran itu bahasa Arab. Dan saya menekan sekali pada mereka, kamu harus menuntut ilmu. Tidak ada pun sesuatu yang bisa dibawa dengan baik kecuali dengan ilmu. Maksudnya dengan belajar. Maka mereka menikmati bahwa Islam. Karena saya dari kecil mendidik mereka dengan Islam sungguh-sungguh. Semua dari lahir lah malah mungkin ya, dari lahir sampai dari bayi terus saya mengajarkan nilai-nilai Islam dengan sungguh-sungguh. Iya, saya bangga sekali. Karena alasannya mungkin kalau buat orang keturunan Chinese yang muslim mungkin masih jarang ya. Dan orang-orang mungkin bisa nanya-nanya kok bisa milihnya agama Islam gitu. Mungkin karena yakin itu mungkin. Vina juga dari kecil kan sekolahnya di sekolah yang umum yang ada 5 agama gitu. Terus di sana pernah ada, maksudnya dia mikir tuh kita Vina tuh agamanya kan agama Buddha, kok Kristen. Nah di saat itu kan Vina bilang enggak kok saya Islam. Jadi mereka semua tuh yang kaget, malah ada yang nggak percaya. Jangan ngaku-ngaku kamu gitu. Jadi bangga aja. Oh bangga banget, bangga sekali karena gimana ya, agama Muslim tuh beda dari yang lain gitu. Maksudnya ya pokoknya bangga banget lah jadi seorang muslim, apalagi saya muslim Tionghoa, bangga banget. Tapi alhamdulillah berkat petunjuk Allah ya, kemudian dengan pertolongan Allah hingga sampai saat ini Pak Denny masih terus diguyurkan rezeki dari Allah. Nah ini tentu saja ada peran juga dari seorang ibu sebagai seorang istri yang sangat mencintai. Apa sesungguhnya peran dari Ibu Denny sendiri? Kita harus sabar, tawakal untuk menghadapi hidup ini gitu. Karena hidup ini kan memang banyak tantangan gitu ya. Tapi kita memberikan terus gitu dorongan karena harus yakin dalam agama Islam itu Allah akan menjamin gitu hidup kita gitu. Kemudian ya alhamdulillah saya tidak merasa nggak takut keadaan seperti ini ya, kita harus mengikuti gitu. Dengan perjalanan itulah kita harus tawakal kepada Allah dengan sabar gitu ya. Apalagi sudah 23 tahun kami berumah tangga gitu ya. Itu banyak suka dan dukanya, tapi intinya memang ada di kita, dari saya gitu, karena ya itulah sabar, ikhtiar dan tawakal itu loh. Subhanallah. Ya. Jadi apa yang bisa kita dapatkan dari diskusi kita tentang bagaimana menjaga istilahnya hidayah dari Allah ini, Ustaz Koko? Jadi subhanallah dari perbincangan kita hari ini ada sebuah hikmah yang sangat luar biasa. Ternyata Ustaz Denny, Cece, Yani sudah merasa keajaiban duit. Berangkat dari duit, doa, beliau sudah berdoa, dari awalnya berdoa, mesti ada usaha. Nah, usaha yang sukses begini yang beliau laksanakan apa? Usaha pertama, persembahkan usaha yang baik, kembali juga baik. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, persembahkan usaha yang baik, kembali juga baik. Wa in asatum falaha, usaha yang tidak baik, kembali juga tidak baik. Nah, ketika usaha, kita baca tadi kan, tidak kenal putus asa. Sampai di embargo, dicaci sebagainya, tidak boleh kenal putus asa. Contoh seperti Rasulullah, ketika berbuat kebaikan tidak berjalan mulus, dicaci maki, dilempar kotoran onta, diancam mau dibunuh, tidak kenal putus asa. Kuncinya bagaimana? Walaupun fisik berdarah, hati tidak pernah berdarah. Orang sekarang kalau berbuat kebaikan, fisik belum berdarah, tapi hati sudah berdarah. Lalu beliau ikhlas, I-nya ikhlas, T yang terakhir mereka tawakal. Cece Yani tadi kan tawakal. Jadi manusia sudah doa, usaha sungguh-sungguh, ikhlas, T-nya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi setelah itu, itulah yang terbaik Allah berikan buat kita. Untuk menjaga sebuah hidayah atau sebuah amanah bukanlah perkara mudah. Siapa-siapa saja yang mampu mengembalikan semuanya kepada Al-Quran, maka insya Allah
Allah yang akan memberikan jalan, dan Allah sendiri yang akan menyelesaikan segala kesulitan kita di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pamit Ustaz Denny. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 大家不要忘记看这个节目，咱们印度尼西亚国 ，OK？ 谢谢。 وحاسبي مالي